Lalu, bagaimana aturan ODGJ dalam pemilu? Bolehkah ikut mencoblos? Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Nafilah Astri Suaris menjelaskan, ODGJ termasuk disabilitas yang memang memiliki hak sebagai pemilih. Pihaknya juga menyebutkan, aturan ODGJ sebagai pemilih dalam pemilu menurut dia berlaku di seluruh Indonesia, tidak hanya di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Kita persilahkan Bung kameramen membacakan beritanya. Silakan. Iya, Bung Alfian, ini ada berita yang aneh, lucu seperti biasa lah ya. Tapi ini menurut saya mengganggu proses pemilu kita, Bung Alfian. Jadi diberitakan oleh Real TV News, dia mengutip dari berita1.com. Judulnya adalah Makin Edan, punya hak memilih dan dipilih, ODGJ di Surabaya bisa ikutan nyoblos di pemilu 2024. 2 TPS telah dipersiapkan. Nah, nih Bu Alfian, menurut saya ini menjadi serius ketika kita tidak mengetahui berapa jumlah TPS seluruh Indonesia yang mengadakan pencoblosan ini. Bagaimana respon awalnya Bu Alfian? Pertama dari segi ilmu hukum, sebenarnya orang gila itu kan sudah nggak kena kewajiban hukum. Artinya hal seperti ini juga patut diduga yang menyiapkan orang gila untuk nyoblos, ya mungkin lebih gila dari orang gila gitu ya. Itu mungkin satu situasi yang perlu disoal, dan ini harus ada penjelasan sebenarnya dari KPU pusat maupun KPU daerah yang bersangkutan. Tapi kalau dari saya, ini bukan sebenarnya adalah satu titik hitam manipulasi ya. Iya. Karena kan ketika orang itu kemudian sebutlah misalnya jumlah mereka ada 2.000, ntar di mark up lah jadi 20.000 ya, jumlah orang gila. Ya kan pertama kita kan nggak bisa ngitung orang gilanya udah nyebar lagi kemana-mana. Satu. Yang kedua, orang gilanya nggak ada yang bisa dikonfirmasi, ya kan? Ya, memang ini benar-benar konyol-konyolan, dan saya pikir buat Bung kameramen satu mungkin sedikit semacam harapan sekaligus arahan dari Bung Alfian, bagaimana kita ke depan ini sampai hari ini bisa memberikan satu inspirasi, satu motivasi, satu perspektif, ya, atau mungkin info-info yang konfidensial, info yang undercover atau hidden mission yang mungkin bisa menjadi tombol anomali jalur yang membuat kita bisa tetap punya keberanian dan punya optimisme untuk memenangkan kontestasi 2024 yang akan datang. Itu mungkin respon awal. Iya, saya sepakat dengan Bu Alfian. Mungkin ini salah satu titik peluang melakukan kecurangan ya Bu Alfian. Apalagi ya, betul. Mas Syumi itu kan fokus memberikan edukasi tentang titik-titik kecurangan. Mungkin ini juga bisa jadi salah satu hal yang dipertimbangkan Bu Alfian, menyelidiki tempat-tempat ODGJ. Nah, saya bacakan beritanya Bu Alfian. Penghuni UPTD Liponsos dan UPTD Griawerda tahun ini diberikan hak memilih pada pemilu 2024 nanti. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi para penghuni Liponsos atau Griawerda dalam menyalurkan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana, mengatakan ini baru pertama kali setelah adanya judicial review, yang mana mereka-mereka ini punya hak untuk memilih dan untuk dipilih. Oh, berarti bisa nyalek. Makanya KPU bersama kita memfasilitasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya nanti. Lebih lanjutnya, Ana menambahkan nantinya di Liponsos itu akan ada 2 TPS. Pertama, TPS khusus yang diperuntukkan untuk warga binaan yang berKTP Surabaya dan bertempat tinggal di Liponsos, semacam warga yang terlantar dan tidak punya keluarga. Untuk yang kedua, TPS reguler yang akan diperuntukkan bagi warga binaan pada saat masuk ke Liponsos tidak ditemukan administrasi kependudukannya.
Nah, kemudian ada statement dari Trial TV, ODGJ bisa memiliki hak memilih dan dipilih di negeri ini. Dalam hukum Islam, ODGJ bisa digugurkan dari beribadah, tapi dalam hukum kafir malah memiliki hak memilih dan dipilih. Nah, Bung Alfian, ini kan benar yang Bung Alfian sampaikan tadi, bisa menjadi pusat-pusat penggelembungan suara. Terlebih kan mereka tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa dikonfrontasi, tidak bisa diwawancara. Tetapi kan ini menurut saya kejadian yang berulang loh Bung Alfian. Dan seolah Bawaslu, KPU tidak melihat hal ini, bahkan memfasilitasi. Gimana tuh Bung Alfian? Ya, yang jelas kita juga cukup terkejut ya, kok bisa ada judicial review, dan itu pasti mereka punya tertulis, dan ini terencana ya, judicial review yang dibuatkan untuk membuat pembolehan itu. Dan ini kan akhirnya pakai logikanya, ntar dengan alasan dipakai buat orang gila, yang buat orang waras, kertas suaranya habis. Kan bisa begitu nanti. Nah, tapi lagi-lagi buat pemirsa, situasi ini menunjukkan kegalauan dari sang Raja Amangkurat I, ya, bahwa dia memang sedang kebingungan bagaimana mengamankan kemenangan yang apalagi kan kalau kita lihat di pertanggal hari ini, pertanggal 11 Desember 2024, itu kan hasil katakanlah survei yang dibuat oleh surveyor ya, yang sebagaimana pernyataan Pak Prabowo ya. Lembaga survei itu akan bekerja sesuai dengan pesanan dan bayaran yang besar. Tapi intinya ini jadi catatan buat pemirsa bahwa persoalan yang sedang dibahas oleh Bung Kameramen bersama saya ini merupakan satu wilayah yang harus tetap dilihat sebagai pintu kecurangan yang mungkin kita tidak akan pernah bisa mempersoalkan. Maka menurut hemat saya harus ada penegasan-penegasan di satu sisi, dan juga harus ada bentuk penyediaan fasilitas suara atau kemudahan orang untuk ikut, dalam pengertian gini Bung, ini kan membuat saya terus terang agak gugup ya. Kenapa saya agak terkesan nervous? Ya udah deh, belum main aja udah curangnya udah ketahuan gitu kan. Nah, ini pilihannya mungkin terus terang kata kunci yang sering saya sampaikan, untuk kemenangan pasangan nomor 1, pasangan Amin, itu wajib di atas 2 digit daripada yang lain. Amin. Nah, untuk itu harus, terus terang Bung Kameramen, mudah-mudahan Bung Kameramen memahami bahwa saya sangat fokus, sangat serius merespon ini, tapi saya langsung nelangsa, tersadar, wah ini curangnya memang curang murakab ini, curang berlapis-lapis. Nah, makanya kita dalam channel Ustadz Alfian Tanjung ini, mari jadi bagian daripada senjata jihad politik sebagaimana dinyatakan oleh Ustadz Abdul Somad maupun oleh Imam Besar Umat Islam Habib Rizik, agar media kita menjadi bagian dari media edukasi, media penyadaran, dan media cover both side. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa optimisme Bung Alfian atau pesan Bung Alfian? Hal ini memang mengganggu kita, tapi jangan juga kita berlarut dalam mensikapi hal-hal ya, tapi nggak bisa dianggap sepele juga ya. Jadi apalah optimis Bung Alfian kepada pendukung Amin agar fokus memenangkan di atas 2 digit yang Bung Alfian sampaikan tadi. Silakan. Ya, dulu pada putaran pertama 15 bulan Maret betul. 15 Maret 2017 kan munculnya Pak Anies juga masih orang pesimis karena beliau nomor 3 kan, tapi masuk putaran kedua. Artinya orang juga nggak percaya dia bakal menang, walaupun kemudian berhadapan dengan Ahok dan Jarot. Nah, artinya menurut saya harus kembali terjadi kemampuan menarik dengan pola slow motion atau time tunnel untuk menarik. Tapi harus ditambah dengan penambahan energi, penambahan informasi, penambahan donasi, penambahan kerja-kerja yang berskala nasional. Dulu gini, pemilihan gubernur serasa pemilihan presiden. Bahwa ini harus ada energi jihad global. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, kita perlu memperbanyak atau melengkapi inventarisir kecurangan. Maka apa yang dibuat oleh acara BIMTEK-nya, bimbingan teknis yang dibuat oleh Mas Sumi, itu kan sebenarnya mereka punya video lebih dari 40, mungkin sekarang udah 60.
Yang selama ini baru kita sebarkan baru 28 video. Nah, itu mungkin itu dulu yang kita sebarkan, yang pertama. Yang kedua, sosialisasi. Jadi inventarisasi, sosialisasi. Nah, yang ketiga, deteksi dini. Deteksi dini itu artinya kita bisa dalam membaca dalam bentuk hal yang mungkin belum dikerjakan oleh siapapun, tapi kita melihat ini artinya adalah, ini maksudnya adalah, ini efeknya adalah gitu. Nah, selanjutnya perang melawan curang. Nah, perang melawan curang itu nanti akan dibahas dalam sebuah kajian khusus tanggal 16 bulan Desember 2023 di sebuah tempat yang insya Allah akan terpublikasi di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya dengan narasumber Ustadz Alfian Tanjung. Nah, untuk Bung Kameramen, hal-hal yang berhubungan dengan perbincangan pemilu, ayo kita bermohon pada Allah. Mudah-mudahan channel ini bagian daripada media berita yang ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia dan ujungnya kita akan menang dengan pertolongan Allah. Amin. Sekian dibacain berita untuk sesi kali ini. Kita optimis Allah akan memenangkan. Amin. Dalam satu putaran. Amin. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.